keuntungan. Nah, nanti ada pembahasan keuntungan. Keberadaan BEP menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuangannya untuk periode selanjutnya. Nah, karena dia berada di BEP atau di titik impas, sehingga si punya perusahaan atau punya usaha ownernya mungkin ada strategi lain mungkin untuk menciptakannya bagaimana bisa mendapatkan untung lebih dari analisis BEP-nya ini. Jadi diartikan sebuah analisis BEP ini diartikan sebuah analisis untuk menentukan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada para konsumen. Misalnya kayak gini, kan pada 6 bulan di tahun 2022 ini, 6 bulan terakhir di tahun 2021, perusahaan body care atau penjualan body care, body scrub mengalami titik impas. Jadi bagaimana mencari jumlah barang yang harus dijual itu, dia harus menggunakan analisis break even point ini. Jadi misalnya dengan modal segini, dia harus menjual, misalnya dia mendapatkan dengan modalnya misalnya dapat 1000 body scrub, 1000 packs atau 1000 botol. Jadi dengan 1000 botol itu dia harus menjual minimalnya 700 botol agar modalnya balik dan itu mencapai titik impasnya atau titik balance-nya antara modal dengan pendapatan. Dan kalau mau untung, artinya dia harus menjual lebih dari 700 targetnya. Jadi tentunya suatu strategi itu dia harus mempunyai target. Jadi targetnya misalnya tahun 2021 ini tentunya, karena kan 2022 nih dia hanya berada di titik impas atau hanya di berada BEP. Jadi setelah dilakukan analisis, dia mendapatkan strategi baru. Jadi dengan modal 1000 botol, dia harus menjual minimal 700 botol. Minimalnya loh, harus balik modal ya. Kalau mau untung, dia harus menjual 850 botol. Makanya ada orang di mall-mall itu diskonnya besar-besar. Karena diskon besar-besar itu dia sudah melakukan analisis BEP. BEP karena dia harus tahu pasti kalau dia udah melakukan diskon yang sangat besar sampai 70%, berarti artinya produsen atau perusahaan sudah mendapatkan laba yang lebih dari modalnya. Jadi misalnya dia harus menjual 1000 baju nih. Terus minimalnya dia sudah mendapatkan 950 baju. Jadi keuntungannya udah berlebih kan. Jadi makanya yang 50 baju ini ya udah didiskon aja jadi 70% kayak gitu. Jadi itu yang menjadi BEP ini sangat bermanfaat bagi owner atau perusahaan bagaimana strateginya dalam penjualan untuk kepada konsumen. Jadi yang lebih itu bisa menutupi biaya-biaya lainnya. Jadi istilahnya sudah untung deh gitu. Saya selaku pelaku pengusaha, saya ada suatu bisnis. Bisnis saya itu merupakan jualan gorden kantor. Jualan gorden kantor ya. Yang pertama, setelah dilakukan negosiasi, tentunya ada survei ke lapangan dulu untuk mengukur ukuran jendela, yang pertama. Yang kedua, saya menentukan berapa modal dan berapa pendapatan saya. Dan dengan harga modal ini, saya bisa membedakan bahwasannya ini bisa untung atau titik impas kayak gitu. Setidaknya titik impas dulu deh kayak gitu. Karena kan pasti konsumen itu pasti ada negonya juga kayak gitu. Dan yang ketiga, strategi saya adalah
setiap konsumen itu harus membayar DP 50%. Karena kenapa saya buat kebijakan DP 50%? Karena kategori gorden yang saya jual itu adalah gorden custom. Jadi sesuai pesanan dan tidak bisa dijual kembali apabila konsumen saya meng-cancel atau membatalkan. Nah, itu strateginya juga. Dan itu kepada perusahaan besar pun juga ada yang memakai kayak gitu. Jadi tergantung nilai jualnya. Kalau baju kan paling mahal itu 500.000 atau 700.000 kalau untuk di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas dia udah mainnya udah ratusan juta ya. Tapi kalau di misalnya kayak di Jamtos itu rata-rata bajunya paling mahal itu 300.000 atau 500.000 kalau celananya. Jadi sebenarnya itu udah dilakukan di dalam perusahaan dan kita kan tidak tahu bahwasanya kalau yang pasti kalian sudah melihat ini ya satu kebiasaan di mall kalau akhir tahun itu pasti ada diskon yang sangat besar dan terkadang ada item-item barang yang padahal ini bagus tapi masih juga didiskon karena perusahaannya sudah mendapatkan laba yang berlipat ganda istilahnya kayak gitu. Makanya ya sudahlah ini aja yang penting barangnya habis kayak gitu. Tapi ada juga yang barang yang tidak didiskon sama sekali. Karena mungkin modalnya memang besar juga. Dan itu pun kalau dilakukan dengan diskon 70% tidak mungkin. Jadi itulah strategi perusahaan atau pengusaha di dalam mendapatkan keuntungan atau profit. Dan elemen pembentuk BEP itu ada beberapa. Yang pertama fixed cost atau biaya tetap yang merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji karyawannya, biaya sewa gedung atau sewa gudang, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, variable cost, biaya tidak tetap yang merupakan biaya dengan nilai yang berubah-ubah. Contohnya nilai bayar listrik, air, telepon, perawatan transportasi dan lain-lain. Kan ganti oli itu termasuk ke variable cost. Kalau fixed cost itu biaya yang rata-rata sudah dikeluarkan setiap bulannya sudah jelas. Jadi misalnya kayak gaji karyawan itu perusahaan A mengeluarkan satu bulannya 30 juta untuk gaji karyawan. Dan itu palingan kalaupun palingan berubahnya cuma 2 juta, 1 jutaan. Karena udah jelas ya. Terus biaya sewa gedungnya kan udah tahu nih, per 3 tahun misalnya, kayak gitu kan. Atau sewa gudangnya per 1 tahunnya misal 3 juta. Jadi per 1 tahunnya ya perusahaan harus membayar. Dan itu namanya fixed cost. Kalau variable cost ini kan biaya listriknya pasti ganti-ganti. Mungkin di bulan Januari 3,4 juta atau di bulan Januarinya justru menurun. Jadi menurun ya menjadi 2,8 misalnya. Dan bulan selanjutnya justru naik jadi 5,1. Dan itu namanya variable cost contohnya. Selanjutnya harga jual atau price, yang merupakan harga yang ditentukan setelah melihat semua biaya produksi ditambah dengan nilai margin yang diperoleh harga barang dihitung per unit. Jadi kalau kita membuat satu usaha, kita bisa melihat harga berapa nih yang harus kita jual. Jadi di dalam BEP ini bisa kita lihat harga berapa yang akan kita jual. Dan selanjutnya adalah revenue atau pendapatan, yaitulah pendapatan berapa harus kita dapatkan dari barang yang kita jual, dari target yang kita jual, dari modalnya. Jadi misalnya modalnya dapat bodycare-nya itu 100 botol. Dengan 100 botol itu, kamu harus menentukan ini loh, harga per unitnya misalnya 7.000. 7.000 dikali 1.000, berapa ya? 70 jutaan. Terus baru dilihat pendapatannya. Pendapatan ini
nanti dikurangi dengan harga modal lagi, baru bisa didapatkan laba. Jadi pendapatan dikurang dengan modal, baru dapat laba. Nah, namun kalau bicara pajak, tentunya kalau perusahaan itu pasti melaporkan pajaknya. Pajak itu setiap perusahaan pasti harus melaporkannya setiap bulan dan setiap tahunnya. Namanya laporan pajak per bulan dan SPT per bulan dan SPT per tahun. Dan jika sebuah perusahaan berada di titik impas, bagaimana perpajakannya? Jadi kalau modalnya udah balance sama dengan penghasilan, ya pajaknya nol atau nihil. Jadi dikenakan laba bersih didapat saat pendapatan operasional dikurangi pajak penghasilan. Manfaat BEP itu sendiri yaitu yang pertama, perusahaan akan tahu berapa kira-kira harga jual minimal yang saya sebutin tadi. Jadi dia harus menjual 700 botol agar tidak rugi. Kalau dia mau laba, dia harus menjual lebih dari 700 botol. Misalnya 800 botol atau 900, targetnya 950 gitu. Dan yang sisanya itu mungkin didiskon. Mengetahui prediksi berapa banyak barang yang hendak diproduksi agar tidak melebihi kuantitas sehingga total keuntungan bisa menutupi biaya pengeluaran. Nah, jadi bisa memprediksi dulu nih berapa banyak barang yang hendak diproduksi. Jadi dengan modal, terus dengan harga jual, jadi harus berapa ke perusahaan itu memproduksi suatu barang. Selanjutnya, perusahaan bisa memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa menyeimbangi biaya awal untuk produksi. Jadi investasi ini adalah biaya lain yang dikeluarkan apabila perusahaan itu tidak mengalami keuntungan. Jadi investasinya dulu yang dikeluarkan untuk biaya awal produksinya. Selanjutnya, perusahaan bisa menganalisis nilai jual saham yang tepat serta melakukan perencanaan anggaran. Jadi BEP ini sangat dibutuhkan sekali. Kenapa sih kalian nggak ada yang ikut kewirausahaan? Oke, selanjutnya untuk saat ini apakah ada pertanyaan sampai beberapa? Yang sudah saya jelaskan ada pertanyaan, kalau tidak saya akan melanjutkan penjelasannya. Analisis BEP itu pertama jumlah dari penjualan yang minimal harus dipertahankan. Jadi maupun apapun harus dipertahankan. Yang kedua jumlah penjualan yang harus dicapai. Ketiga mengukur dan menjaga agar penjualan tingkat produksinya lebih kecil dari BEP. Keempat menganalisis perubahan harga pokok besarnya hasil penjualan atau tingkat produksinya. Nah, ini BEP ya. Nah, ini penjualan, ini harganya, produksinya. Ini penjualan, ini produksi. Jadi kalau seimbang antara produksi dengan ini ini target penjualannya. Ini jumlahnya. Gimana sih? Ini banyak barangnya, ini harganya. Jadi kalau harganya dijual segini tinggi 300 dengan menjual segini, jadi bisa menemukan titik impas. Dan apabila perusahaan itu pengen labanya lebih banyak, mungkin harganya lebih diturunkan sehingga kuantitasnya lebih banyak di penjualan. Jadi penjualannya lebih meningkat atau lebih meningkat ke kan ini diturunkan harganya, terus ini kuantitasnya tentunya akan naik, akan banyak penjualannya. Nah, ini nanti saya buat tugas ke kalian ya. Menghitung BEP, hitung harga per unit. Jadi kalian jumlahkan biaya tetapnya, misalnya dalam kalian mau jual ayam geprek ya,
Ayam geprek itu biaya tetapnya apa dulu nih, kayak gitu. Sewa tempatnya 500.000 per bulan. Terus dibagi dengan harga per unit yang berapa kalian jual, dikurang dengan harga variabel per unitnya. Dan untuk mengetahui nilai penjualan, biaya tetap dibagi 1 kurang bagi biaya variabel dan harga. Jadi nanti nilai penjualannya ini bisa ditentukan, nilai harganya bisa ditentukan. Nah, ini contohnya ya. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 125 juta. Saya minta contohnya kayak gini aja. Kalian menganggarkan aja, misalnya biaya tetap kalian itu 25 juta. Nah, dan ini contohnya. Nanti saya share. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 125 juta dengan biaya variabel per unitnya 50.000 dengan harga jual per unit 75.000. Ini harganya yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Maka berapakah unit barang yang harus dihasilkan dan jumlah penjualan yang didapat untuk mendapatkan titik impas? Nah, ini. Jadi ada 5.000 unit barang yang harus mereka jual untuk mendapatkan titik impas. Untuk mendapatkan titik impasnya. Kemudian BEP nilai penjualan penghitungannya adalah dengan 5.000 berarti jika perusahaan tersebut dapat menyentuh titik impas, berarti menghasilkan penjualan sebesar 375 juta. Dan tadi modalnya berapa? Modalnya bisa dilihat kan, modalnya 125 tambah 50, 175 juta modalnya. Modalnya itu ya fixed cost dan variable cost. Ini dua, 125 dan 50. 125 juta modalnya. Jadi semua biayanya 125 juta. Jadi dengan dia menjual 5.000, dia mendapatkan 375 juta. Diketahui. Terus contoh yang kedua, diketahui sebuah PT ABC. Nah, ini memiliki usaha yang bergerak di bidang produksi baterai dengan data lengkap sebagai berikut. Harga jual satuannya 5.000 per unit. Ini udah ditentukan ya. Jadi fixed cost-nya 150 dan variable cost-nya 250 juta. Dan harga jualnya 5.000. Dan ini contohnya fixed cost, variable cost. Jadi terserah kalian mau membuat anggarannya berapa tugasnya. Penyelesaiannya kapasitas produksi 1.000 unit. Tadi kan kapasitasnya 1.000 unit, harga jualnya 5.000. Total penjualan berarti 500 juta. Jadi biaya tetap unitnya itu 150 juta dibagi 100.000. Jadi 1.500 per unit. Untuk melihat biaya fixed cost-nya dan variable cost-nya. Kalau sudah ditentukan kalau sudah ditentukan total semuanya, kalau kita mencari, jadi tergantung soalnya nantinya pas ujian, tapi saya tidak akan terlalu dalam soal itu. Saya hanya apa kalian bisa membedakan fixed cost dan variable cost nantinya soalnya saya itu ya. Oke, terima kasih. Kepada si Pen, tolong untuk men-screenshot temannya yang tidak hadir. Dan ini ya. Tugasnya boleh dicatat.